Yo, Studi Bantim. Hihi. Kita balik bahas One Piece dulu ya. Tenryubito. Jadi gini, Tenryubito ini banyak banget yang nanyain ke gue referensi sejarahnya dari mana. Akhirnya, oke lah, gue coba cari dan hasilnya, wah, gila sih. Ini ada satu referensi sejarah yang bikin gue sampai kayak, jir! Karena itu langsung aja kita bahas referensi sejarah dari World Noble di dunia One Piece. Tenryubito di Learning by Googling. Edisi One Piece di dunia nyata. Asikero yume wa. Jadi referensi sejarah buat Tenryubito ini ternyata cukup banyak. Dan tetap ada kaitannya dengan World Noble yang ada di dunia ini. Kita bahas dari yang pertama. Tenryubito ini kemungkinan besar based on stereotype yang melekat sama kaum old money. Ini kalau belum ada yang tahu stereotype kali, penjelasan simpelnya tuh kayak stereotype tuh kayak misalnya orang Jawa lelet, orang Padang pelit, orang Sunda tukang nikung. Berarti Valentino Rossi itu orang Sunda, dia bukan orang Itali. Kurang kita nyangka kita bakal ke situ. Terus stereotype seperti apa yang sebenarnya melekat sama kaum old money itu? Wait, sebelum ke situ kita perjelas dulu. Siapa sebenarnya kaum old money ini? Istilah old money ini mulai muncul sekitar akhir abad ke-19 sampai awal abad 20. Jadi kaum old money ini adalah keluarga kelas atas yang mewarisi kekayaan secara turun-temurun dari leluhurnya. Jadi menurut stereotipnya, kaum old money ini percaya kalau mereka sebagai orang-orang kelas atas lebih unggul daripada mereka yang mereka lihat sebagai orang-orang kelas bawah. Dan mereka benar-benar bangga sama apa yang sudah dicapai oleh nenek moyang mereka. Tenryubito banget loh ini loh. Mengandalkan prestasi leluhur. Dan saking kaum old money ini merasa kalau mereka ada jauh di atas orang-orang kelas bawah, mereka ini sampai memisahkan diri. Jadi mereka tuh tinggal di Holy Land, di tanah suci mereka sendiri. Ini kalau di One Piece berarti Mary Joyce ini. Old money ini siapa aja sih? Ada cukup banyak keluarga yang masuk kriteria old money. Tadi gue mau bahas satu-satu di sini nih secara spesifik, tapi setelah teman gue ngeliat, terus dia bilang janganlah, udah jangan disebut keluarganya karena bagaimanapun mereka ini kaum old money. Ya daripada akun gue hilang kan ya. Jadi ya gue kasih hint-hintnya aja nih di sini dikit-dikit nih. Pokoknya ada satu keluarga yang salah satu anggotanya sempat jadi presiden Amerika Serikat. Terus ada satu keluarga yang terkenal sebagai keluarga kaya raya sejak 200 tahun yang lalu. Ya pokoknya gitulah, yang penting kan lu udah dapet stereotip seperti apa yang gue maksud di sini ya. Jadi ya next. Bahaya. Referensi Tenryubito selanjutnya itu datang dari bangsawan Prancis bernama Marquis de Sade. Lu kalau main Assassin's Creed Unity ada nih Marquis de Sade nih di gamenya. De Sade ini bener-bener bangsawan yang nggak bermoral, tapi di saat bersamaan dia juga nggak tersentuh hukum karena dia dari golongan bangsawan. De Sade terkenal sebagai seorang penulis. Karya-karya dia ini selalu bernuansa erotis, penuh dengan fantasi seksual ya. Pokoknya ya something like that lah ya. Masalahnya, buat nyari inspirasi dalam menulis, De Sade ini suka melakukan kekerasan seksual. Nah, nggak peduli itu wanita, anak-anak, bahkan sampai sesama pria. Lu kalau masih bingung, emang dulu kelakuan dia segila apa sih? Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran nih. Jadi, kata sadis itu diambil dari nama dia. De Sade, sadis. Gila kan lo. Tapi akhirnya setelah revolusi Prancis ditangkaplah De Sade atas perintah Napoleon Bonaparte pada tahun 1801. Kena lo. Pada tahun 1803 De Sade dinyatakan sakit jiwa dan akhirnya dipindahin dari penjara ke rumah sakit jiwa sampai akhirnya meninggal pada tahun 1814. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini referensi terakhir nih. Lu pasti suka lihat kan kalau Tenryubito itu jarang jalan kaki. Biasa dia selalu naik budak. Ya. Jadi budaknya kayak kuda gitu jalan, terus dia duduk di punggungnya ya kan. Ini kan nggak manusiawi banget ya. Gue juga pas baca bagian itu gue ngerasa kalau Oda ini sengaja dilebay-lebayin buat nunjukin kalau Tenryubito ini nggak bermoralnya di atas batas wajar. Tapi ternyata ada referensi aslinya anjir. Sakit gila.
Pelaku asli ini namanya Jie of Xia atau Jie dari dinasti Xia. Ini pemimpin dinasti Xia waktu itu ya. Dari cara dia memimpin ini emang udah kelihatan kalau dia ini Tenryubito asli. Nah, loh. Jadi di tahun ke-11 rezim Jie ini dia sempat ngadain pesta dan ngundang kerajaan-kerajaan tetangga lah. Dan entah kenapa ada satu kerajaan namanya kerajaan Youmin yang nggak bisa datang. Sama Jie besoknya langsung diserang dong, ditaklukin itu kerajaan. Nggak ada tuh nanya dulu tuh kayak, sis kemarin apa nggak datang sis? Nggak ada, langsung serang. Sakit nih orang. Tahun ke-13 rezimnya Jie, dia mindahin ibu kota dari Zhensun ke Henan. Mulailah dia di sini pakai yang namanya Nian. Jadi Nian itu kayak gerobak gede yang cozy-cozy fancy gitu lah. Nah, gerobaknya itu ditarik sama kuda? Enggak, sama budak, sama manusia. Kampret emang nih orang gila loh. Terus ada lagi cerita berdasarkan buku yang ditulis oleh Liu Xiang. Jadi katanya istrinya Jie ini doyan minum-minum. Jadi akhirnya sama Jie dibikinin lah satu danau yang isinya itu full wine. Danau alkohol lah ya berarti ya. Edan. Terus Jie sama istrinya berlayar di danau itu. Pakai sampan gitu kali ya, berdua romantis gitu. Nah, di danau itu ditaruh cewek-cewek sama cowok-cowok yang mandi. Dan nggak mungkin pakai baju dong. Terus istrinya Jie yang sakit juga nih orang ya. Dia nyuruh cowok-cowok yang ada di danau itu untuk minum semua wine yang ada di sana sampai habis. Satu danau suruh habisin itu wine-nya. Gila. Akhirnya wine yang nggak habis, tapi cowok-cowok yang nyoba minum semua wine di danau ini nih malah mati tenggelam. Katanya ada sekitar 3.000 orang yang mati gara-gara nyoba ngabisin wine yang ada di situ. Dan yang lebih parah, pasutri ini, si Jie sama istrinya ini malah ketawa-ketawa ngeliat mereka pada ngambang. Mati di danau wine. Sakit nih orang gila. Ketemu Luffy habis loh. Nah terus cerita yang tadi tuh, yang Jie naik di punggung orang yang lagi ngerangkak kayak Tenryubito tadi tuh. Jadi entah karena salah apa, Jie ini sempet dia kemana-mana keliling kota itu naik di atas punggung kanselirnya. Sampai akhirnya kanselirnya itu lemes dan udah nggak bisa jalan lagi. Dan lu tahu apa yang dilakuin sama Jie? Nyuruh kanselirnya istirahat? Hoho! Tentu tidak dong. Langsung disuruh dihukum mati tuh kanselirnya yang udah nggak bisa jalan itu. Gila sakit ini. Gue ngebayangin jadi rakyatnya Jie itu stres lu pasti lu. Bayangin lu, gue bisa mati tiap saat. Kalau pemimpin gue bad mood, ada kemungkinan gue mati kan. Ngeri. Terus ada satu kanselirnya lagi yang ngasih tahu Jie kalau, bos, ini rakyat pada nggak suka nih bos sama cara kepemimpinan lu bos. Kanselirnya yang ngasih masukan langsung dihukum mati. Aduh, gila, stres ya. Memimpin kerajaan berdasarkan mood. Bayang gak lu? Ngeri ya. Dan akhirnya rezim Jie ini berakhir setelah dia kalah perang melawan Tang of Shang. Sekaligus akhirnya menyudahi dinasti Xia yang udah ada selama 500 tahun. Diganti sama dinasti Shang. Mampus. Oke, sekian learning by googling kali ini ya. Ngebahas Tenryubito nih yang banyak diminta orang. Gue juga cukup shock gue mau membaca cerita-ceritanya. Gue sangka itu versi-versi lebaynya Ichiro Oda aja. Ternyata emang pemimpin zaman dulu ada yang kayak gitu ya. Dan gak kebayang gue hidup di zaman mereka. Ya udah, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lu kalau ada komen apa, mungkin ada referensi lain yang kelewat sama gua, langsung aja di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton. Bye.